Dewi, Mahadewi. Saat dia emosi semua ketakutan. Brahma, Wisnu, Siwa semua ketakutan kalau mendengar kata Mahadewi, ngamuk. Jangan sampai ngamuk, sampai harus Dewa Siwa berbaring di tengah jalan hanya bersedia injak dadanya. Luar biasa seorang perempuan itu. Ya, jadi ini dasar kita memulai kehidupan itu dari kecil. Siapa yang memelihara lagi? Perempuan. Laki-laki cuma Dewa Brahma, pencipta. Ya, ngasih benih, cuek deh, pergi sudah. Gak ingat apa-apa. Yang mendidik dari kecil ini mendoakan, memelihara siapa? Perempuan. Sampai usia 9 bulan kelahirannya. Setelah lahir siapa yang memberi air susu? Ibu. Makanya kita kenal ibu kedua kita siapa sebenarnya? Sapi. Makanya kita menghormati sapi. Karena kita minum air ASI selama 9 bulan, eksklusif loh ya, plus 2 tahun ditambahkan dekat. Selebihnya kita sampai dewasa pun minum susu, supor dari sapi. Sampai menopause kita disuruh minum susu sapi lagi, dan gak kropos tulang kita. Bayangin, itu kehidupannya. Next slide. Nah ini singkat saya. Jadi saya SD SMP di Singaraja Bali. Saya maksudnya di luar negeri ya. Saya nggak pernah masuk sekolah negeri karena saya orangnya goblok dulu. Ini cerita goblok saya. Jadi terus saya masuk teknik industri awalnya. Jadi saya nggak suka kedokteran sama sekali, saya nggak suka kedokteran. Sebelum lihat itu ya, kalau itu guru saya terpanding, saya jadi malu kalau ketemu beliau yang mengajak saya ke sini. Jadi saya dulu waktu itu sadar, seorang dokter itu sampai tua harus jadi dokter ya. Sampai kapan saya pensiun ini? Sampai kapan saya harus bekerja? Saya harus belajar seumur hidup. Orang dokter harus terus tiap 5 tahun bukan KTP aja yang diurus, SIP, strategi praktek, harus ada SKS kan. Ngelihat dulu waktu itu saya nggak kebayang, jadi saya milih teknik industri karena apa? Saya ingin jadi pengusaha. Dari itu, kemudian dari perusahaan teknik industri mengajarkan kita manage sebuah perusahaan gitu. Akhirnya saya terus masuk ke dokter. Nah, saya menjadi dokter ini karena terpaksa. Oleh siapa? Seorang ibu lagi. Jadi ibu saya maksa anaknya juga ada dokter. Tolong ya kalau kecil, waduh. Jadi saya sekolah kedokteran itu ikut UMPTN itu saya nggak ngerti apa yang saya ikutin. Dari sekolah teknik industri harus ikut sekolah kedokteran. Pas UMPTN saya hanya belajar bahasa Inggris karena saya merasa lemah di bahasa Inggris. Sampai akhir ujian UMPTN ternyata jurusan IPA zaman dulu ya. Kita ada bahasa Inggris, saya sampai tanya ke dia, ujian bahasa Inggrisnya kapan? Loh ini sudah selesai loh, nggak ada. Oh saya mati-matian belajar bahasa Inggris. Nah itu kemudian akhirnya saya lulus keterima di Udayana sebetulnya. Saya tanpa keinginan untuk diterima, jadi saya harus menangis untuk diterima jadi dokter. Jadi saya mau keterima. Jadi saya dulu Surabaya, akhirnya pindah lagi ke Bali. Nah di Bali mengalami masa yang luar biasa. Dan hampir kedokteran di Bali itu ada sekolah tembok tinggi. Nah itu kata Cak Lontong lagi, gara-gara Cak Lontong saya tuh. Jadi Cak Lontong katakan sekolah Udayana. Jadi 4 semester saya mau tembok tinggi, saya goblok. Selama saya sekolah di kedokteran Udayana, saya sebenarnya kuliah cuma kalau zaman dulu Pancasila lah. 4P4 posisi menentukan prestasi kan. Jadi zaman itu saya belajar cuma gitu, saya nggak pernah fokus di kedokteran, saya masih fokus di teknik. Jadi hari Jumat Sabtu saya baru ke Bali untuk kuliah kedokteran.